Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Salam, warahmatullahi wabarakatuh. Salam pagi, Bu Dokter Yuyun. selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera Amin. untuk kita semua. Mari kita awali perkuliahan ini untuk berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Seperti biasa yang beragama Islam, membaca Al-Fatihah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Kak. Amin. Berdoa selesai. Baik, Ibu Bapak kita mulai. Untuk hari ini terima kasih Ibu Bapak mau dimajukan ke jam 7 kalau di Papua jam 9 ya. Sudah jam 9 ya, Bu? Eh, Ya. iya jam 9. Lebih dulu di Papua ya. Eh, Alhamdulillah sudah ada 15. Berarti 14 yang lainnya nanti nyusul nggak apa-apa. Terutama yang mau paparan mungkin bisa untuk eh, jam-jam ini ya. Ya. Baik, yang belum sesuai dengan daftar di sini ya, eh, Ibu Uni, Ibu Uni belum dengan Bu Fitri, Bu Hasanah. Itu yang kalau kita lihat dari ininya ya, daftarnya. Mudah-mudahan yang dipanggil namanya udah siap ya. Insya Allah, Bu Dokter. Iya, yang tadi dipanggil namanya Uni, Bu Fitria, Bu Fitri Maulidia, Bu Hasana, dengan Pak Arif, silakan. Mungkin diganti Ibu Jahro ya, Pak Arifnya. Pak Arif, Bu Astri, Bu Julia, Bu Pak ini, Pak. Haris, Bu Rahayu, atau Bu Esther. Itu yang belum. Ya, Saya mem belum Silakan. kelis sepertinya mem. Mohon maaf. Zahro Salsabila Siapa? mem. Ibu Jahro. Zahro mem. Jahro, Jahro. Yo, di sini tidak di Iya, belum sepertinya belum tuliskan. ada di listnya ya mem. Saya belum Belum, presentasi ya. belum. Bu Jahro mau Yang sekarang. terbaru saya kirim, Ibu Dokter. Nanti setelah kloter ini ya mem. Mungkin yang terakhir nanti saya. Oke, silakan. Yang tadi disebutkan namanya, silakan. Baik, Ibu, saya pertama mungkin ya, saya izin Mm-mm. share Iya, screen iya, dulu. silakan. Nah, Ini sudah terlihat? udah. Sudah. Sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap Amin. semangat dalam menjalankan aktivitas. Amin. Selamat Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Dr. Yuyun, Nuriyah MPD, beserta teman-teman, Bapak dan Ibu, mahasiswa Pascasarjana Bahasa Inggris Unindra. Baiklah, pagi hari ini saya akan mempresentasikan laporan penelitian tindakan kelas dengan judul Peningkatan Kemampuan Berbicara Bahasa Inggris Siswa Kelas 10 melalui Drama Speaking Naratif di MA Manba Salam, Carenang, Serang. Agenda presentasi dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah kajian teori, dan yang ketiga adalah metode penelitian, keempat adalah hasil dan pembahasan, dan yang kelima adalah kesimpulan.
Selanjutnya yang pertama adalah pendahuluan. Latar belakang masalah. Berbicara merupakan keterampilan berbahasa yang harus dikuasai oleh siswa. Keberhasilan pembelajaran berbicara dapat diukur melalui kemampuan siswa dalam menyampaikan gagasan, perasaan secara lisan sehingga dapat dipahami oleh orang lain. Belajar berbicara bahasa Inggris juga menuntut banyak latihan dan perhatian. Siswa harus mampu berbahasa Inggris untuk memenuhi persyaratan kurikulum Indonesia saat ini. Nah, siswa dan siswi MA Manbau Salam mengalami masalah dalam kemampuan berbicara bahasa Inggris di kelas. Partisipasi berbicara siswa rendah saat proses pembelajaran bahasa Inggris berlangsung. Mereka tidak aktif di dalam kelas dan mereka cenderung pasif. Selanjutnya, perencanaan. Guru menerapkan model drama speaking naratif agar siswa termotivasi dan meningkatkan rasa percaya diri mereka di kelas, dan agar proses belajar bahasa Inggris menjadi lebih mudah, menarik, dan menyenangkan. Stakeholder, adanya upaya dari kepala madrasah dan guru bidang studi bahasa Inggris dalam meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Inggris siswa di MA Manbau Salam. Nah, ini ada bukan beberapa ya, ada satu foto saya dengan siswa saya sebelum menampilkan drama speaking. Kemudian permasalahan. Yang pertama adalah kesulitan siswa dalam belajar keterampilan berbicara, yaitu PowerPoint-nya jangan kayak koran. PowerPoint itu pointer-pointernya aja gitu. Jangan kayak Ibu. bentuknya tuh kayak narasi kayak gini. Pointer ini A, B, C gitu. Kalau mau paparan itu dibiasakan kayak gitu. Nanti karena akan terbiasa ke nanti paparan di proposal. Nah, kalau kayak gini nanti langsung di-cut untuk berhenti. Jadi jangan kayak koran. Pointer-pointer aja. A, B, C, ini gitu. Ya. Kan udah kelasnya udah kelas S2 gitu ya. Oke, Iya. lanjut tapi pointer-pointernya aja. Jangan dibaca semua. Jadi nanti diperbaiki, Bu. Oke. Heeh. Siswa kita kata atau vocabulary, kemudian terbatasnya kemampuan tata bahasa atau grammar, eh, sehingga sulit berbicara dengan aturan yang benar, terbatasnya kemampuan melafalkan kata-kata pronunciation, dan sulit mengucapkan kata yang diucapkannya dengan benar, sehingga kurangnya keberanian untuk berbicara karena takut salah. Dan permasalahan yang kedua adalah kurangnya metode pengajaran bahasa Inggris untuk mengembangkan percaya diri siswa untuk memupuk kemampuan berbicara di depan umum. Apa yang dilakukan? Yang pertama adalah penting bagi pengajar untuk menemukan cara agar siswa tetap termotivasi dan meningkatkan rasa percaya diri mereka di kelas, agar proses belajar bahasa Inggris lebih mudah dan menyenangkan. Dan yang kedua, perlu ada variasi pengajaran dan materi agar materi ajar seperti drama speaking naratif atau drama berbicara bahasa Inggris. Kajian teori dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama A, peningkatan kemampuan berbicara bahasa Inggris. Ada pengertian kemampuan berbicara bahasa Inggris. Kemudian ada komponen-komponen bahasa Inggris. Selanjutnya ada mengembangkan keterampilan berbicara. Yang bagian B yaitu drama speaking naratif. Ada pengertian drama speaking, teks naratif, jenis-jenis drama, dan unsur-unsur drama. Nah, ini ada sedikit teori tentang drama speaking naratif. Drama speaking Nggak adalah, usah dibaca. Nggak usah oh nggak dibaca. usah. Baik, lanjut ya. Hmm. Kemudian metode penelitian. Nah, penelitian ini dilakukan di MA Manbau Salam, Carenang Serang pada semester 2 tahun 2004, 2024, 2025.
Teknik drama diterapkan di kelas 10-2 sebagai fokus penelitian yang terdiri dari 30 siswa, kemudian dibagi menjadi 4 grup dengan masing-masing grup terdiri dari 7 sampai 8 orang. Kemudian waktu pelaksanaannya dilakukan selama 2 bulan pada bulan Februari sampai Maret menggunakan metode penelitian tindakan kelas dengan 2 siklus. Aspek penilaian keterampilan berbicara yang dinilai adalah pertama pelafalan, kemudian volume suara, kemudian pilihan kata, selanjutnya ada intonasi dan jeda, kelancaran atau fluence, dan percaya diri atau confidence. Penilaiannya dengan nilai KKM 75. Proses hasil dan pembahasan. Prakegiatan yaitu melakukan penilaian keterampilan berbicara dengan menggunakan metode instrumen tes, observasi, dokumen, dan tanya jawab. Hasilnya adalah nilai rata-rata yang diperoleh adalah 70, nilai presentasi yang tuntas sebesar 40% dengan jumlah siswa 12 orang. Kemudian nilai presentasi yang belum tuntas sebesar 60% dengan jumlah siswa 18 orang. Siklus pertama yaitu kegiatan penelitian dilakukan oleh guru bidang studi bahasa Inggris dengan siswa kelas 10-2 dengan menerapkan model pembelajaran drama speaking naratif yang ditampilkan setiap kelompok dengan judul cerita yang berbeda setiap kelompoknya. Hasilnya adalah ada peningkatan dari prasiklus, yaitu nilai rata-rata yang diperoleh adalah 80, nilai presentasi yang tuntas sebesar 73,3% dengan jumlah 22 orang, kemudian nilai presentase yang belum tuntas sebesar 26,7% dengan jumlah siswa 8 orang. Siklus kedua yaitu evaluasi setelah penelitian eh, dengan menggunakan model pembelajaran drama speaking. Hasilnya meningkat. Tahap evaluasi nilai presentasi yang tuntas sebesar 86,7% dan nilai presentasi yang belum tuntas adalah 13,3%. Hasil dan pembahasan. Setelah menggunakan model pembelajaran drama speaking naratif secara intensif menunjukkan terjadinya peningkatan kemampuan berbicara bahasa Inggris di M. Aman Bausalam, Carenang, Serang. Dan yang kedua, pada nilai persentase melalui drama speaking naratif terjadi peningkatan dari 40% pada fase prasiklus menjadi 73,3% pada fase siklus 1. Dan pada fase siklus 2 yaitu meningkat di angka 86,7%. Kesimpulan, pembelajaran berbicara melalui dialog pementasan drama merupakan keterampilan yang ditekankan pada praktik dan latihan yang berkesinambungan dan terus-menerus. Guru dalam pembelajaran harus lebih menekankan kepada praktik dan latihan. Berbicara bukan hanya memberikan teori semata-mata. Pembelajaran berbicara melalui dialog pementasan drama sebaiknya disampaikan oleh guru secara terprogram dan terencana dengan baik demi berhasilnya tujuan yang akan dicapai. Kemudian yang kedua, melalui penelitian tindakan kelas ini dapat ditunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran melalui drama speaking naratif dan pelatihan dan pendampingan secara berkala terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Inggris siswa. Terima kasih. Mungkin banyak kekurangan dari presentasi saya. Nanti Ibu Dr. Yuyun bisa menambahkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam, warahmatullahi wabarakatuh. salam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Ibu bapak itu kan memang guru SD, SMP, SMA ya. Cuma kalau sekarang itu ibu bapak lagi ininya itu pembelajarannya di Pascal S2. Sehingga nanti kalau misalnya ibu bapak tidak membiasakan diri untuk membuat PowerPoint yang menarik, yang pointer-pointer, nanti dikiranya ibu bapak masih tahapannya tahapan guru guru-guru
yaitu guru SD, SMP. Jadi walaupun ibu bapak pekerjaannya di gurunya, di sampingnya gitu. Jadi jangan kayak tadi, jangan kayak koran, dibaca semua. Nah, itu adalah tidak menandakan bahwa ibu bapak itu ada di posisi pasca sarjana, ya. Jadi dibiasakan kalau membuat PowerPoint, pointer-pointernya A, B, C itu. Jangan dibaca semua, kelihatan tidak menguasai kalau dibaca semua. Jadi pointer baru nanti kita tambahkan sendiri gitu. Apalagi di Zoom kayak gini. Zoom kan bisa dibaca misalnya di buku ibu bapak yang di bawah gitu. Ya. Dan ini bukan berlaku di mata kuliah saya saja, tetapi semuanya ya. Jadi kalau membuat PowerPoint, pointer-pointer dan menarik ya, menarik dengan tulisannya, menarik dengan ada gambarnya dan sebagainya. Namanya pointer. Eh, yang pertama ya. Yang kedua itu kalau misalnya di sini judul, judul dengan hasil itu harus sama. Judulnya adalah peningkatan kemampuan bicara bahasa Inggris ya. Nah, yang dinilai itu jangan dirata-ratakan kayak tadi. Misalnya tadi rata-rata Prasiklus misalnya 50 atau 60 sekian. Eh, Terus siklus kedua 73, siklus ketiganya naik di 83. Itu dari mana ininya, nilainya gitu. Harus diurai. Kan tadi dikatakan bahwa kalau yang namanya kemampuan bicara itu kan ada 6 indikator pelapalan, volume apa. Nah, itu yang di indikator yang ditonjolkan di sini. Jadi prasiklus indikator itu yang ditonjolkan, jangan langsung rata-rata begitu aja ya. Jadi misalnya tentang pelapalannya sebelum prasiklus berapa? Eh, Terus volumenya, nah baru nanti dirata-ratakan ya. Tapi indikator itu ditonjolkan dulu supaya mengena dengan judul. Judulnya kemampuan bicara bahasa Inggris. Nah, indikator itulah yang harus ditonjolkan. Sama dengan nanti kalian tesis ya. Tesis misalnya eh, apa pengaruh misalnya pengaruh lingkungan keluarga dan bla bla terhadap misalnya presentasi hasil bahasa Inggris misalnya. Nah, Y-nya kan hasil bahasa Inggris. Nah, hasil bahasa Inggris di dalam pembelajaran itu ada 3 indikator. Hasil bahasa Inggris yang mananya dulu, yang kognitif, afektif, psikomotornya. Nah, itu yang dinilai nantinya. Ya, jadi ini juga sama. Kalau misalnya meningkatkan kemampuan bicara bahasa Inggris, ya indikator-indikator yang ada di dalam kemampuan bisa berbicara itulah yang dinilai. Jangan langsung rata-rata gitu. Ya, nanti yang lainnya juga sama ya. Misalnya di sini peningkatan minat belajar. Nah, minat belajar itu indikatornya apa? Nah, itu yang dinilai. Ya. Jadi jangan langsung meningkat apanya. Apalagi misalnya ini melebihi KKM, KKM yang di mananya dulu ya. Jadi pengukurannya sesuaikan dengan Y, yaitu masalah. Masalahnya itu adalah kemampuan berbicara bahasa Inggris rendah. Dengan apa obatnya? Yaitu dengan metode drama, speaking, naratif. Itu ya, supaya jelas antara judul dengan hasil.
Nanti yang lain sama kayak gitu ya. Oke, nanti diperbaiki PPT-nya dan hasilnya nanti per indikator baru nanti di rata-rata. Oke, Ya, itu ya, perbaikannya. ya baik Ibu. Oke. Makasih. Heeh. Lanjut sekarang Bu siapa? Bu Fitri, Ya, baik Bu. silakan. Ya, saya izin share screen. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dr. Yuyun Nuriyah MPD. Selamat pagi rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya dengan Fitri Maulidia dengan nomor NPM 2024 74 79085. Pada hari ini saya ingin menyampaikan paparan materi penelitian tindakan kelas, di mana paparan ini mohon maaf masih berbentuk proposal saja karena keterbatasan waktu untuk melakukan penelitian di sekolah yang bersangkutan, karena salah satu faktornya pembelajaran di sekolah pada bulan Juni Juli ini belum aktif dan masih dalam masa liburan akhir semester. Maka dari itu saya mohon izin pada hari ini untuk menyampaikan proposal PTK yang berjudul Peningkatan Kemampuan Menyimak pada pembelajaran bahasa Inggris melalui teknik Diktoglos siswa kelas 10 di SMK Negeri 53 Jakarta. Baik, materi presentasi pada hari ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian disertai dengan metodologi penelitian. Keterampilan menyimak yaitu kemampuan untuk mendengarkan secara aktif dan memahami pesan yang disampaikan melalui bahasa lisan. Tentu saja ini bukan hanya sekedar mendengar, tetapi juga melibatkan pemahaman para siswa, penafsiran dan apresiasi siswa terhadap informasi yang disampaikan guru pada pembelajaran. Di SMK Negeri 53 Jakarta, khususnya pada mata pelajaran bahasa Inggris, siswa kelas 10 ditemukan bahwa sebagian besar siswa memiliki kemampuan yang rendah dalam menyimak. Hal ini dilihat dari rendahnya presentase ketuntasan pada soal-soal menyimak yang disajikan pada saat sumatif tengah semester dan sumatif akhir semester. Rendahnya kemampuan menyimak ini antara lain disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, sebagian besar guru bahasa Inggris di SMK Negeri 53 Jakarta masih lebih banyak mengajar dengan metode ceramah dan expository. Kemudian alokasi jam pembelajaran juga banyak terkurangi karena banyaknya kegiatan akademis dan non-akademis. Kemudian faktor lainnya yaitu terbatasnya fasilitas pembelajaran untuk mendukung kemampuan menyimak seperti laboratorium bahasa, tape recorder, speaker, dan lainnya. Maka dari itu, salah satu pendekatan yang berpotensi meningkatkan kemampuan menyimak adalah melalui teknik Diktoglos. Teknik Diktoglos adalah metode pembelajaran bahasa Inggris yang melibatkan kegiatan menyimak, mencatat, dan merekonstruksi teks pendek. Nah, dalam teknik Diktoglos ini, siswa mendengarkan teks yang dibacakan, kemudian mencatat kata kunci, lalu bekerja dalam kelompok untuk merekonstruksi teks tersebut berdasarkan ingatan dan catatan, sehingga diperoleh rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana penerapan teknik Diktoglos pada pembelajaran menyimak bahasa Inggris pada siswa kelas 10 SMK Negeri 53 Jakarta. Kemudian rumusan masalah yang kedua, apakah penerapan teknik Diktoglos siswa kelas 10 SMK Negeri 53 Jakarta dapat meningkatkan kemampuan menyimak bahasa Inggris?
Kemudian tujuan diadakan PTK ini sesuai dengan rumusan masalah yang sebelumnya, maka penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengetahui peningkatan kemampuan menyimak kelas 10 SMK Negeri 53 Jakarta melalui teknik diktoglos. Adapun manfaat hasil penelitian tentunya akan memberikan kontribusi positif bagi siswa, guru, dan sekolah yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Bagi siswa, pembelajaran menyimak dengan teknik diktoglos akan memberikan pengalaman langsung bagi siswa untuk menyimak dan bekerja sama dalam kelompok. Hal ini tentunya akan meningkatkan motivasi siswa untuk meningkatkan kemampuannya, terutama dalam menyimak. Kemudian bagi guru, penerapan teknik diktoglos ini diharapkan dapat memecahkan masalah pembelajaran menyimak bagi guru dan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian bagi sekolah, terlaksananya penelitian tindakan kelas ini dapat digunakan sebagai acuan lebih lanjut dalam upaya-upaya peningkatan kompetensi guru sebagai refleksi dan masukan pada revisi kurikulum pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian kajian teori, menyimak. Keterampilan menyimak yaitu kemampuan siswa untuk mendengarkan secara aktif dan memahami pesan yang disampaikan oleh guru melalui bahasa lisan. Adapun teknik diktoglos ini terbagi menjadi 4 langkah. Yang pertama persiapan, dikte, rekonstruksi, dan analisis dan koleksi. Adapun pada persiapan ini pertama-tama guru menjelaskan alur pembelajaran menggunakan teknik diktoglos kepada siswa. Kemudian pada tahap dikte, siswa mendengarkan dikte sebanyak 2 kali. Pertama, mereka hanya mendengarkan dan mendapat gambaran umum Di 53, enggak, saya bukan guru di 53, Pak. Bu. terus Kebetulan kemarin itu saya sempat penelitian di 53 waktu pas skripsi terakhir. Gitu. Saya juga sulit juga melakukan penelitian karena kemarin Juni, Juli ini kegiatan sekolahnya masih belum aktif. Baru mulai aktif di Senin 14 Juli. oh Fitri ini guru di mana? Saya punya bimbingan belajar, Oh, Ibu. di bimbingan belajar aja bisa. Kalau memang tidak harus Bisa ya. di sekolah. Ini asuh misalnya berapa kelas, nah dicobain di situ daripada di ini SMA 53 itu ada Ada orang siapa di tua situ? di situ. Tiga asesor di 53. Hmm. Benar, jadi Banyak asesor pengalaman Bu di Dokter ya. SMK memang. SM dapat Jakarta Barat,
Oke, sekarang lanjut ke Baik, yang lain. saya Bu. Siapa? Ini Ibu nih. Bu Uni, Bu Uni. Mana Bu Uni? Ya, ya, saya, Nah, saya silakan Bu Uni. izin untuk men-screen dulu. Iya, Screen. di kelas ini tuh 21 20 Ibu. berapa ya? Tapi ada 20 yang berapa? mengundurkan diri Ibu. Maaf. Apakah gambarnya terlihat, Pak, Ibu? Belum. Yang mengundurkan diri satu orang ya, Pak Toto? Ya, betul Ibu. Mohon maaf Ibu. Atas nama Ibu Astri Dian. Astri Dian. Ya, Apakah sudah terlihat? Udah. silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Selamat pagi, Bu Yuyun. Izinkan saya Pagi. untuk memaparkan hasil penelitian tindakan kelas. Mohon maaf sebelumnya Bu Yuyun karena di sini belum ada hasil karena saya belum melakukan penelitian, hanya baru melakukan membuat proposalnya saja atau pemaparannya saja. Di sini yang pertama izinkan saya memaparkan yang berjudul tentang peningkatan kosakata bahasa Inggris dalam implementasikan kurikulum Merdeka melalui media gambar di Sekolah Dasar Sejahtera di Jakarta Utara. Untuk agenda presentasinya, saya di sini ada 4 poin. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah kajian teori, yang ketiga adalah metode penelitian, dan terakhir adalah kesimpulan. Untuk pendahuluannya, di sini penguasaan kosakata menjadi dasar utama yang harus dikuasai siswa. Dapat memahami, berbicara, membaca, dan menulis dengan baik. Namun, kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa penguasaan kosakata siswa masih tergolong rendah, sehingga siswa mengalami kesulitan untuk mengingat arti kata, penggunaan dalam konteks maupun pengucapan yang benar. Hal ini yang berdampak pada rendahnya kemampuan dalam keterampilan berbahasa secara keseluruhan. Untuk perencanaannya di sini saya menggunakan media pembelajaran gambar agar anak-anak dapat dapat meningkatkan kemampuan kosakatanya. Untuk stakeholdernya, adanya upaya guru untuk meningkatkan kemampuan kosakata kelas 4 melalui media gambar dalam implementasi kurikulum Merdeka. Permasalahannya, rendahnya penguasaan kosakata bahasa Inggris siswa di Sekolah Dasar Sejahtera. Hal ini terlihat dari kesulitan siswa dalam mengingat arti kata, menggunakan kata dalam konteks kalimat, serta mengucapkan kata dengan tepat. Yang kedua adalah kondisi yang tidak sejalan dengan prinsip kurikulum Merdeka yang menekankan pada pembelajaran yang bermakna, aktif, dan menyenangkan dan kontekstual. Karena siswa ini cenderung pasif dan kurang termotivasi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Yang ketiga adalah guru yang belum optimal dalam memanfaatkan media yang mampu meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa, khususnya dalam hal penguasaan kosakata. Di sini saya melakukan peneliti bersama guru menyusun rencana pembelajaran bahasa Inggris yang menggunakan media gambar, dan yang keduanya adalah guru melaksanakan pembelajaran bahasa Inggris di kelas dengan menggunakan media gambar. Siswa diajak mengamati gambar, menyebutkan kosakata, mempraktikkan penggunaan kata dalam kalimat, dan melakukan berbagai aktivitas yang melibatkan gambar, seperti mencocokkan kata dengan gambar, bermain kartu bergambar, dan latihan lisan yang atau tertulis.
Yang ketiga adalah peneliti dan guru melakukan observasi terhadap proses pembelajaran, mencatat keaktifan siswa, respon mereka terhadap media gambar, serta kemampuan mereka dalam menyerap dan menggunakan kata yang diajarkan. Yang terakhir adalah hasil observasi ini dievaluasi dan dianalisis untuk mengetahui sejauh mana penggunaan media gambar memberikan dampak terhadap penguasaan kosakata siswa. Refleksi ini digunakan sebagai dasar untuk merancang tindakan pada siklus berikutnya. Landasan teori di sini saya menggunakan tiga, yaitu penguasaan kosakata bahasa Inggris, yang kedua adalah media gambar dan pembelajaran, yang ketiga adalah maaf, kurikulum merdeka. Untuk yang pertama, penguasaan kosakata bahasa Inggris, saya menggunakan eh, pendapat dari Nation, yaitu kosakata merupakan komponen penting dalam pembelajaran bahasa Inggris. Tanpa penguasaan kosakata yang memadai, siswa akan kesulitan dalam mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Oleh karena itu, penguasaan vocabulary atau kosakata ini adalah fondasi awal bagi keterampilan bahasa yang lainnya. Yang kedua adalah media gambar dalam pembelajaran. Saya menggunakan pendapat dari Arsat 2011. Media gambar adalah alat bantu visual yang digunakan untuk memperjelas makna suatu kata atau konsep. Gambar dapat merangsang ingatan visual dan membantu membentukkan asosiasi kata dengan benda atau situasi tertentu. Yang ketiga adalah kurikulum merdeka. Saya di sini menggunakan teori pendapat berdasarkan Kemendikbud 2 tahun 2022. Kurikulum merdeka memberikan kebebasan bagi guru untuk memilih metode dan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris, pendekatan diferensiasi dan pembelajaran berbasis proyek memungkinkan integrasi media kreatif seperti gambar dalam pengembangan materi kosakata. Dan untuk metode penelitiannya, saya di sini menggunakan metode model Chemis dan MC Taggart, yaitu yang terdiri dari perencanaan planning, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi yang bertempat di Sekolah Dasar Sejahtera kelas 4 yang berjumlah siswa 20 siswa yang terdiri dari 7 siswa laki-laki dan 13 perempuan. Untuk hasilnya mohon maaf belum dikarenakan belum ada. Saya di sini menjelaskan hasil yang saya harapkan. Untuk prasiklusnya saya sudah cek gitu ya Bu di kelas 3 kemarin pas sebelum libur. Untuk nilainya itu mendapatkan anak-anak nilai 55. Siswa yang mencapai KKM ini baru sedikit, yaitu 5 siswa. Dan saya berharapnya di siklus kedua dan siklus ketiga ini nilainya menaik. Kalau siklus kedua itu saya harapkan nilainya naik, nilainya yaitu 70. Dan saya harap sisanya tuntasnya 12 siswa. Dan siklus ketiganya saya harap nilai yang didapatkan adalah 82 dengan siswa tuntas 80 siswa atau 90%. Untuk hasil yang didapat penelitian dikatakan berhasil jika terjadi peningkatan penguasaan kosakata bahasa Inggris minimal 75%. Siswa mencapai KKM pada akhir siklus kedua. Yang kedua adalah peningkatan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran berbasis media gambar. Yang ketiga adalah terlihat respon positif siswa terhadap kegiatan belajar yang menyenangkan dan bermakna. Baik, sekian pemaparan dari kesimpulannya. Media gambar merupakan alat bantu yang efektif dalam meningkatkan kosakata bahasa Inggris siswa serta menciptakan proses pembelajaran yang lebih menarik, menyenangkan, dan bermakna sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka. Baik, sekian, terima kasih. Mungkin untuk kurang lebihnya akan dikoreksi oleh Bu Yuyun. Baik Bu Uni, jadi kesimpulannya kan belum bisa kesimpulan. Nggak Iya. mungkin lah kalau belum diadakan penelitian terus Bu Uni katakan efektif gitu.
Kan belum ada. Iya. Itu kan Iya. kira-kira aja. Makanya yang eh, karena belum dilaksanakan, jadi jangan pada kesimpulan misalnya Baik, media media gambar efektif. Kan belum ada baik, baik. pelaksanaannya. Jadi terus kalau misalnya eh, apa namanya angka-angka juga nggak usah dimasukin ya. Misalnya kalau meningkat segini segini itu kayak semacam cita-cita gitu ya, karena belum dilaksanakan. Mudah-mudahan ya. Bu Uni tuh guru SD di situ. Iya, baru saya, Bu. Guru yang lama Coba sebelumnya udah ganti. mau baru di Mm-mm, SD Sejahtera ini. iya. Sebelumnya ini kelas 4 ini waktu kelas 1, 2, 3 itu masih menggunakan kurikulum 13. Jadi kelas 4 ini baru baru melaksanakan kurikulum Merdeka ini, Bu. Sekolah ini. Bu Uni karena Bu Uni gurunya baru, jadi sebenarnya ya kalau misalnya sekarang masih memakai kurikulum Merdeka juga itu udah ketinggalan sebenarnya. Kenapa? Mm-mm. Karena sekarang itu bukan kurikulum Merdeka lagi. Iya, betul. Kurikulum nasional itu dari 2024 awal. Terus untuk yang sekarang eh, apa namanya sekolah dari mulai SD eh, PAUD ya. Kalau misalnya masih melaksanakan kurikulum Merdeka ya memang itu karena kurikulum yang baru ini belum gitu, belum ada. Tapi kita mengacunya bukan ke kurikulum Merdeka tetapi kurikulum nasionalnya Hmm. ya. Itu yang eh, ada semacam pembelajaran di planning ini yang memang harus diterapkan ya. Tapi kurikulum yang sebenarnya namanya apakah sesuai dengan tahun ataupun apa itu belum ada payung hukumnya ya. Jadi Baik, memang kita masih memakai kurikulum nasional ya, bukan kurikulum merdeka. Oke, mungkin itu Bu Uni. Terima baik, kasih. Masih baik. oke, masih ada Kasih. waktu ya. Terima kasih, Bu Setengah, Yuyun. iya, sampai setengah 11, setengah jam lagi. Mudah-mudahan bisa selesai. Bu Uni udah. Mudah-mudahan cepat dilaksanakan ya Bu Uni ya. Baik. Eh, Pak Arif nggak ada ya? Ibu Jahro, Bu Ibu. As, Selanjutnya Ibu Jahro. Bu Jahro ada? Ya, Silakan, saya mem. silakan. Oke, izin saya screen ya mem. Sorry mem. Bentar mem. Sudah lunas ya? Oke, udah siap puas saya Pak. Oke, wait. Sudah terlihat ya mem? Sudah, sudah. Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi, Mem Yuyun. Saya Zahro Salsabila dengan nomor NPM 2024 74790888. Hari ini akan mempresentasikan mengenai meningkatkan kemampuan kosakata bahasa Inggris siswa melalui program One Day One Vocabulary TKIT Regis Kota Bekasi. Yang konten yang akan saya tampilkan pada hari ini, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua kajian teori, yang ketiga metode, yang keempat hasil dan pembahasan, yang terakhir adalah kesimpulan.
Jadi pada program ini One Day One Vocabulary sudah saya jalankan dengan partner bahasa Inggris saya, yaitu Miss Rida, dengan saya sendiri Miss Zahro di TKIT Regis selama 3 bulan. Pendahuluannya atau latar belakang permasalahan yang kami hadapi di TKIT Regis, yang pertama, kemampuan berbicara bahasa Inggris pada anak usia dini masih tergolong rendah. Lalu, kurangnya pembiasaan dalam penggunaan kosakata bahasa Inggris secara aktif atau secara berbicara sehari-hari pada anak usia dini. Dengan begitu, kami menyadari untuk pentingnya pendekatan yang menyenangkan dan konsisten dalam pembelajaran bahasa Inggris di TKIT. Kami menjalankan program One Day One Vocabulary dengan tujuan meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Inggris anak secara bertahap, lalu menambah kosakata bahasa Inggris setiap hari dan membentuk kebiasaan berbahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Kajian teori yang saya ambil untuk program saya adalah tentang dari teori Young Learners Language Equation atau pembelajaran bahasa Inggris untuk anak usia dini. Dengan penjelasan yaitu anak-anak belajar bahasa asing lebih baik melalui kegiatan yang menyenangkan, multisensori dan repetitif. Lalu mereka tidak belajar melalui penjelasan gramatikal, melainkan dengan meniru, bermain, dan bernyanyi. Dengan mengaplikasikan program One Day One Vocabulary menggunakan pendekatan aktif dan kontekstual sesuai dengan cara belajar anak-anak usia dini. Metode yang kami gunakan dalam One Day One Vocabulary yaitu yang pertama setiap hari anak-anak akan kami perkenalkan dengan satu kosakata baru bahasa Inggris. Lalu kosakata itu akan kami sampaikan bisa melalui flashcard, lagu, terus cerita singkat atau mendengarkan storytelling dan juga permainan interaktif. Atau bisa juga menggunakan seperti video-video pembelajaran yang banyak gambarnya yang disukai oleh anak-anak usia dini. Nanti anak-anak akan diminta untuk mengucapkan atau meniru dan menggunakan kosakata tersebut ke dalam latihan sehari-hari. Selanjutnya, proses yang kami lakukan pertama pemilihan kosakata. Jadi, dalam setiap minggu kami memiliki tema pembelajaran yang berbeda-beda. Nanti pemilihan kosakata yang akan kami ajarkan kepada anak-anak disesuaikan dengan tema minggunya. Misalkan minggu ini kami belajar tentang tema binatang, maka di hari Senin mungkin kita akan belajar tentang cat, Selasa mungkin tentang rabbit, dan seterusnya. Lalu dalam kegiatan hariannya, untuk mengenalkan kosakatanya kepada anak-anak, kami awali dengan morning talk atau menggunakan kosakata hari ini. Jadi pengenalan dulu seperti teman-teman tahu nggak sih hewan yang mempunyai bulu itu namanya apa ya? Kucing. Siapa yang tahu bahasa Inggrisnya kucing? Seperti itu. Lalu praktik menggunakan kata dalam percakapan singkat seperti siapa yang di sini mempunyai peliharaan kelinci. Kelinci itu bahasa Inggrisnya apa ya teman-teman? Seperti itu. Setelah melakukan pengenalan dan juga penjelasan melalui morning talk dan juga praktik dalam berbicara. Di akhir kegiatan kita akan melakukan evaluasi ringan. Jadi dari Senin sampai Kamis kami mengajarkan satu-satu kosakata baru untuk anak-anak. Di hari Jumat atau di akhir minggu pembelajaran kami akan melakukan evaluasi atau pengulangan. Siapa yang masih ingat bahasa Inggrisnya kucing itu apa? Siapa yang masih ingat lagu yang kita sudah pelajari kemarin tentang hewan-hewan apa lagunya seperti itu. Jika anak itu bisa menjawab pertanyaan yang diberikan, akan diberikan reward seperti stiker atau pujian. Lalu untuk melihat konsistensi atau hasil dari penelitian ini, kami juga menggunakan ada
daftar penilaiannya menggunakan penilaian dalam kurikulum Merdeka, di mana kita tidak menggunakan nilai tapi menggunakan target seperti dari BB mulai berkembang, BB belum berkembang, MB mulai berkembang, dan BSH berkembang sesuai harapan. Jadi dalam saat pertama kali kami mengenalkan kosakata kepada anak-anak, banyak anak yang masih mendapatkan nilai BB atau belum berkembang karena belum mengenal kosakata bahasa Inggris. Setelah berjalan 3 bulan kami mengenalkan kosakata secara konsisten setiap minggu, alhamdulillah beberapa anak mendapatkan peningkatan seperti mulai berkembang dan juga BSH berkembang sesuai harapan. Ini contoh dari kegiatan One Day One Vocabulary yang kami lakukan seperti di hari Senin. Kita mengenalkan misalkan buah apel dengan cara mewarnai gambar buah apel sambil mengucapkan apple adalah bahasa Inggrisnya apel. Lalu kita di hari Selasa menggunakan kosakata yang baru yang lain. Misalkan untuk mengenalkan red kita menunjukkan benda berwarna merah. Untuk mengenalkan kucing, kita menirukan suara kucing, dan untuk mengenalkan anggota tubuh, kita mendengarkan lagu atau video mengenai head and shoulder kepada anak-anak. Nah, ini hasil yang dicapai setelah 3 bulan kami mengaplikasikan kegiatan One Day One Vocabulary, anak-anak mulai berani menyebutkan kosakata dalam bahasa Inggris. Lalu terjadi peningkatan jumlah kosakata aktif yang dikuasai, seperti ketika dia mau mengambil tas, dia sudah bisa menyebutkan, saya mau ngambil bag saya, Miss, seperti itu. Lalu lalu anak-anak juga menjadi lebih antusias mengikuti kegiatan bahasa Inggris karena dalam One Day One Vocabulary kita tidak hanya menggunakan flashcard, tapi juga bisa permainan, juga video atau lagu-lagu yang disukai dengan anak-anak. Untuk evaluasi dalam kegiatan ini, yang pertama adalah program berjalan dengan baik jika dilakukan secara konsisten. Jadi, untuk guru dalam pengenalan kepada anak usia dini harus dilakukan secara konsisten. Jika minggu ini kita mengenalkan hewan-hewan, berarti minggu depan kita juga harus melanjutkan sesuai dengan tema yang akan kita ajarkan. Jangan tiba-tiba berhenti, terus minggu depannya lagi baru mulai lagi. Seperti itu. Lalu perlu dukungan juga dari guru dan orang tua, di mana orang tua diminta untuk mengulangi kembali kosakata yang sudah diajarkan oleh guru di sekolah. Tantangan yang dihadapi adalah beberapa anak mungkin masih merasa malu atau kurang percaya diri karena mungkin untuk anak usia dini ada beberapa yang masih perlu latihan untuk mengucapkan bahasa Inggris. Seperti itu. Lanjut untuk kesimpulannya, program One Day One Vocabulary efektif sebagai pendekatan pembelajaran awal bahasa Inggris pada anak usia dini karena pembelajarannya mudah. Dalam sehari anak-anak hanya perlu dikenalkan 1 kosakata baru. Lalu pembiasaan kecil setiap hari memberikan dampak signifikan pada perkembangan kemampuan berbicara, yang mana tetap harus dilakukan secara konsisten. Yang terakhir, program ini juga dapat direplikasi dan dikembangkan di TK atau RA yang lain. Saran dari saya sebagai guru yang mengaplikasikan kegiatan One Day One Vocabulary, guru harus melakukan pelatihan tentang pengucapan pronunciation-nya agar anak-anak bisa menyebutkan kosakata baru juga dengan pronunciation yang benar. Karena ketika anak usia dini lebih mudah mempelajari sesuatu itu dengan meniru. Jadi guru diperlukan pelatihan pengucapan pronunciation dengan benar dan teknik pengajaran yang kreatif, tidak monoton dan juga seru untuk anak-anak usia dini. Libatkan orang tua dalam mengolah kosakata di rumah dan kembangkan media digital seperti audio, video singkat, permainan, dan yang lain-lain sebagai pendukung pembelajaran. Sekian dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Mohon revisinya dari Mem Yuyun. Terima kasih. Halo, ya. Bu Jalo di guru PAUD mana ini? Di KB TKIT Riyad El Jannah Islamic School di Bekasi, Mem. Oh, di Bekasi. Tadi
dengan melalui one day. vocabulary. Jadi satu hari satu kosakata. Oh, itu tadi hasilnya gimana? Hasil Hasilnya, dan iya, hasilnya kami tidak menggunakan nilai, di sekolah kami sudah tidak menggunakan nilai dalam pemberian nilai ke anak-anak, tapi menggunakan target dari BB belum berkembang, MB mulai berkembang, dan BSH berkembang sesuai harapan. oh kayak ini ya, kayak karakter gitu ya. Iya, betul, Oh, Jadi di sekolah kami sudah tidak menggunakan nilai untuk penilaian anak-anak. hmm, baik. Heeh. Jadi walaupun dalam penelitian begini, hasilnya ya itu tadi ya sudah Ya, jadi tadi. kami menilainya apakah anak itu sudah ada kemampuan untuk sudah meningkat kemampuannya, yaitu dimulai berkembang, eh, atau masih di BB belum berkembang seperti itu, Untuk target tercapainya berarti sudah di BSH berkembang sesuai harapan. Jadi tidak menggunakan angka gitu. Oke deh. Kalau iya. Udah berapa tahun ini ngajar di PAUD? 5 tahun, 5 tahun ya. Kalau yang namanya guru PAUD itu memang harus bersabar ya. Kalau saya memang karena tidak ada bakat, akhirnya kadang-kadang pernah punya PAUD, itu siswanya seratusan, waktu gurunya tidak ada, itu langsung mengajar satu kelas digabung, eh iya, 2 kelas digabung langsung itu ya, apa namanya, eh, penyakit ini eh, tidak bisa mengendalikan gitu. Ya bersyukurlah kalau yang punya ini ya, punya naruri dan kesabaran untuk mengajar di PAUD ya. Karena kalau saya memang walaupun saya sekarang pem- pembina guru-guru PAUD atau PAUD ada 5, tapi kalau disuruh mengajar saya nyerah gitu ya. Karena nanti partigo ya, istilahnya partigonya nanti naik lagi kalau ngajar di PAUD. Bersyukur ini memang bakat ya kalau guru-guru di PAUD tuh. Kalau tidak ada bakat, tidak ada kesabaran, nggak mungkin bisa. Oke, baik. Bisa satu lagi ya untuk hari ini. Silakan. 10:30. Mungkin Miss Bu Mary sudah Jahro siap kan, Bu udah. Mary? Silakan, Iya, ya pagi Bu Ibu. Mary. Iya, Heeh. sebentar ya Bu, saya buka on kameranya. Bu Mary itu kayaknya Kenapa belum Ibu? belum tulis juga ya. Sebentar. Saya lihat yang baru ya dari Pak Toto ya. Iya Bu. Maaf Bu, baru sempat masuk hari ini. Oke. Ya, bisa dimulai Ibu? Silakan. Oh, baik, terima kasih. Oke, good morning everyone. Selamat pagi semuanya. Good Baik. morning, Mary. Ya, before I start, I will open with Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, ini topik kita untuk presentasi hari ini adalah mengenai meningkatkan pemahaman interkultural siswa sekolah internasional melalui pembelajaran berbasis diskusi. Jadi, sebenarnya dari kalau di sekolah internasional yang saya apa maksudnya bekerja di saat ini,
dari dulu sampai sekarang sebenarnya tidak ada kondisi yang sangat menyulitkan bagi guru ataupun siswa. Mungkin perbedaannya hanya di latar belakang. Jadi kita mulai dengan latar belakang, sekolah internasional school memiliki karakteristik siswa yang sangat beragam latar belakang, kondisi budayanya. Maaf ya, Bu. Kondisi ini menciptakan peluang sekaligus tantangan dalam interaksi sehari-hari. Jika tidak dikelola secara tepat, perbedaan nilai, kebiasaan, dan cara berkomunikasi dapat menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, pemahaman intercultural difference menjadi kebutuhan penting dalam lingkungan pembelajaran. Bisa next slide? Rumusan masalah dalam presentasi ini yaitu pertama, bagaimana pembelajaran berbasis diskusi dapat meningkatkan pemahaman perbedaan budaya. Kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas diskusi antar budaya di kelas. Bisa balik ke rumus masalah dulu, Pak. Ya, makasih. Jadi rumusan permasalahan pertama itu adalah untuk diskusi, untuk meningkatkan, jadi menyatukan pemahaman dari perbedaan budaya dari karena di sekolahan saya kebanyakan lebih banyak murid dari luar yang mungkin yang orang tuanya diplomat hanya transisi translate sorry yang hanya bekerja eh, enggak enggak menetap di sana, maksudnya lebih banyak transit, terus udah gitu 6 bulan nanti mereka pindah lagi. Dan kebanyakan ada juga yang mereka beberapa yang mungkin orang tuanya pengusaha yang sudah menginvestasikan sebagian dananya untuk di Indonesia dan mereka mau nggak mau harus stay di Indonesia dan bersekolah di sana. Dan permasalahannya adalah ketika eh, menyatukan budaya karena budaya mereka sangat berbeda dengan lokal dan inter. Kayak kita yang sudah tradisi dengan mengatakan selamat pagi, mereka itu anak luar cenderung lebih lebih cuek daripada anak lokal. Dan mungkin kalau dibilang untuk tata krama lebih lebih bagus kita ya daripada anak-anak dari luar, karena mereka benar-benar maksudnya nggak ada kata-kata permisi, terus udah gitu saling greetings, mungkin nggak saling greetings, terus udah gitu em, lebih kayak ya lebih lebih bebas ketimbang anak lokal. Dan kedua, faktor yang mempengaruhi itu sangat banyak. Jadi masalah yang sama adalah ketika mereka untuk bukan menyatukan tapi untuk memahami budaya mereka dengan budaya budaya anak yang lain. Next slide, Pak Tuhu. Jadi tujuan dari pembelajaran ini adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa mengenai perbedaan budaya, membangun sikap saling menghormati yang seperti tadi saya bilang, serta melatih keterampilan komunikasi antar budaya seperti kebanyakan mereka menggunakan bahasa ibu atau bahasa dari bangsa mereka masing-masing dan mengembangkan sikap saling empati dan melatih keterampilan komunikasi antar budaya melalui diskusi. Next slide. Konsep intercultural difference merajuk pada perbedaan pola pikir, nilai, kebiasaan, dan norma di antara individu budaya yang berbeda. Contohnya perbedaan cara menyapa atau mengekspresikan eh, pendapat secara langsung atau tidak langsung. Nilai individualisme versus kolektivisme gitu. Jadi banyak sekali perbedaan-perbedaan yang ada di sekolah inter yang mungkin sebagian guru lokal yang belum pernah mengajar di sekolah internasional mungkin kayak shock kultural. Dalam arti yang mereka kita harus bisa menghargai sikap mereka yang maksudnya cuek dan cara menyapanya mereka itu berbeda dengan kita. Kalau misalnya kita kalau ketemu guru di di Indonesia itu selalu bilang pagi, tapi kalau buat mereka kebanyakan mereka good morning terus saling hug. Jadi kayak eh, berpelukan gitu. Good morning tapi saling hug kayak gitu. Dan atau tidak langsung ada juga yang
jarang sekali greetings ke teachernya. Karena buat mereka itu, maksudnya ya itu yang tadi saya bilang, lebih cuek daripada kayak kita kan kalau ketemu guru menyapa gitu. The next slide, Pak Tuhu. Landasan teori menggunakan pembelajaran dari Bandura yang menekankan pentingnya pembelajaran melalui observasi dan interaksi secara interkultural, sensitivity model dari Bennett yang menjelaskan tahapan pengembangan sensitivitas budaya. Ini saya ambil teorinya dari Bandura, nanti saya masukkan ke daftar pustaka, jadi teman-teman juga bisa lihat buku dari Bandura dan Bennett. Ini sangat eh, rekomendasi dan recommended untuk mempelajari interkultural yang ada di sekolah international school. Ya, mengenai budaya. Bisa next slide. Jadi metode apa sih pembelajaran yang berbasis diskusi di sekolah international school? Yaitu adalah metode yang digunakan adalah diskusi kelompok. Jadi kita guru itu lebih banyak setelah menjelaskan atau explanation to the students, itu kita lebih banyak discussion atau diskusi grup gitu. Walaupun walaupun dalam satu grup itu biasanya kalau saya misalnya ada orang Korea, Brazil sama China, itu misalnya ada beberapa orang Korea dan itu biasanya saya pilih satu grup 3 atau sampai 5 orang, tapi dengan dengan satu grup itu nggak boleh ada negara yang sama. Misalnya Korea ada 2 orang, nggak boleh. Jadi saya ambil misalnya ada orang Brazil, Korea, Cungko, terus ada orang lokal, ada yang lainnya gitu. Karena apa? Bagaimanapun saya eh, sebagai guru harus memperkenalkan budaya Indonesia dalam berbentuk berbahasa Indonesia. Jadi terkadang diskusi atau materi yang kita ajarkan bukan saya paksa tapi maksudnya mengharuskan mereka untuk bisa berbahasa Indonesia walaupun itu sedikit. Jadi mix bahasa gitu. Jadi metode yang digunakan adalah diskusi kelompok campuran budaya. Biasanya saya kasih studi kasus yang lebih interaktif. Itu biasanya di pelajaran GK atau General Knowledge yang lebih banyak um, meng- mengajak anak-anak untuk interaksi atau diskusi. Ada juga kita kayak debat topik yang berkaitan dengan nilai budaya. Kayak misalnya contohnya apa aja sih di negara luar itu yang biasanya kalau kita festival kultural kayak di negara kamu apa kayak di Brazil apa sih yang eh, biasanya dirayakan lebih meriah di negara Brazil? Oh ini festival apa ya? Festival yang mereka ada patung-patung itu setiap tahun. Terus kalau ada juga yang namanya festival tomat, saling melempar tomat itu biasanya dalam La Tomatina namanya kalau di Brazil. Itu dalam menyambut panen mereka mendapatkan panen buah tomat dan mereka selalu merayakan itu seperti saling lempar tomat dengan baju mereka nanti penuh dengan tomat. Kalau di Indonesia apa? 17 Agustus dengan ada lomba gitu. Mungkin itu yang buat mereka bingung kok ini kayak gini perayaan tapi kita mengenalkan itu melalui dengan nilai budaya gitu yang berkaitan dengan nilai budaya. Jadi apa aja kayak nggak harus sama pelajaran tapi tentang budaya mereka jadi mereka saling share terus ada juga yang katanya dari Amerika itu adalah Thanksgiving mereka ngapain aja sih Thanksgiving selain berdoa sharing sharing makanan sama orang-orang yang homeless yang nggak punya pekerjaan mereka keluar itu kayak kalau kita di Indonesia berbagi sembako atau Jumat berkah. Oke, next slide Pak Tuhu. Oke, ini langkah-langkah implementasi adalah pertama mempersiapkan materi, kedua diskusi, materi diskusi maksud saya, kedua membentuk kelompok yang heterogen secara budaya, ketiga keempat memfasilitasi jalannya diskusi dan kelima melakukan refleksi bersama. Kalau di sekolah saya atau ya di sekolah saya khususnya di kelas yang saya ajarkan kebetulan saya mengajari kelas tinggi kelas 3. Biasanya kalau di komunikasi itu saya
memperbolehkan anak dengan dua bahasa. Pekerjaan di Indonesia, terus mereka flight lagi anak untuk memakai berbicara dengan bahasa ibu mereka walaupun mereka berdua. Misalnya Korea dengan Korea. Saya tidak di sekolah kita melarang untuk menggunakan bahasa ibu atau bahasa negara mereka gitu. Kenapa kita harus dan mereka juga harus menghargai budaya yang ada di Indonesia seperti kita setiap Jumat itu aku ada namanya free clothes atau free uniform yaitu tapi kita batik. Jadi anak-anak pakai batik gitu. Next slide. Oke, ini contoh diskusi aktivitas diskusi. Sebagai contoh diskusi aktivitas, siswa mendiskusikan studi kasus tentang perbedaan cara memberi umpan balik di Asia dan Eropa. Pertanyaannya, contohnya, bagaimana perasaan Anda jika menerima kritik secara langsung, atau apakah cara itu dianggap sopan dalam budaya Anda? Jadi ini contoh yang biasanya, bukan biasanya, maksudnya ini contoh ya. Kalau misalnya kita ada contoh kelompok diskusi, jadi eh, biasanya saya pakai bilingual, jadi bahasa Indonesia and English. Jadi saya tulis ini kebetulan kita mengajar pakai proyektor, jadi saya tampilkan slide-nya dan saya translate ke bahasa Inggris dan dan mereka saling mempraktekkan atau maksudnya satu-satu dari grup itu saya untuk ajak mereka untuk diskusi. Sudah gitu, perbedaan di negara mereka Asia, contohnya mulai dari saya dulu. Gimana sih terima kritik secara langsung? Kalau saya menerima kritik secara langsung itu lebih baik, tapi dengan cara yang lebih, misalnya sopan, tidak barbar, dan dianggap itu adalah lebih sopan dan lebih open-minded gitu dalam budaya kita. Gitu. Bagaimana dengan negara yang Eropa, kayak misalnya negara luar, Korea, mungkin little bit rude itu biasanya di Korea yang sangat kalau yang sangat agak lebih barbar atau lebih belak-belakan gitu. Biasanya ini sih topik yang saya angkat, perbedaan-perbedaan antara Asia dan Eropa atau dengan sebaliknya. Oke, next slide, Pak Tuhu. Ya, jadi kesimpulannya adalah sebenarnya di sekolah international school we don't have it's a big problem for the teachers and for the students. Jadi tidak ada berpermasalahan, hanya permasalahannya itu adalah dalam budaya. Tapi seketika kita punya rules di sekolah, yaitu rulesnya di sekolah international school adalah tidak boleh memakai bahasa ibu dan harus menggunakan bahasa sebenarnya tiga bahasa Inggris, Indonesia, and maksudnya Mandarin gitu. Kalau you nggak bisa pakai bahasa Mandarin, you have to speak English. Tapi kalau your English is not fluent, maksudnya kalau nggak bisa bahasa Inggrisnya terlalu fluent karena mereka kan pendatang ya. At least belajar pakai bahasa Indonesia yang lebih sedikit mungkin mereka mereka hanya tahu kayak ada apa, iya, selamat pagi, seperti itu yang gampang-gampang komunikasi ya, is short sentence saja gitu. Jadi kesimpulannya adalah pembelajaran berbasis diskusi terbukti efektif meningkatkan pemahaman intercultural difference. Guru memiliki peran sentral sebagai fasilitator diskusi yang adil dan terbuka. Jadi kalau untuk pembelajaran di international school kita lebih banyak discussion atau diskusi kelompok dan lebih banyak ke eh, praktek gitu daripada lebih ke worksheet atau bagaimana gitu. Dan saya cu- saya rasa cukup ini saran saya ya.
Perlu pelatihan guru dalam pengembangan kompetensi antar budaya dan integrasi tema interkultural cultural awareness dalam kurikulum sekolah internasional. Mungkin kekurangan dari guru-guru itu di sekolah internasional itu kita tidak pernah ikut yang namanya rapat dengan dinas, rapat dengan guru-guru yang sekolah negeri. Karena sebenarnya kalau saya pribadi, saya ke lebih penting itu karena maksudnya membangun hubungan dengan guru-guru yang di sekolah negeri dengan pemerintahan dan ya inter. Karena selama ini kalau kita berhubungannya dengan kalau kita dihubungannya dengan sekolah yang maksudnya karena saya kurikulumnya international school Cambridge, jadi kita selalu berhubungan dengan kayak seminar atau misalnya training dengan luar, tapi tidak pernah ada training misalnya dari apa tuh namanya pengawas atau apapun gitu. Jadi lebih kalau saran saya lebih lebih seharusnya ada pelatihan guru yang bareng-bareng gitu dari dinas atau dari guru-guru negeri karena kalau kita combine atau kita gabung kayaknya kalau lebih lebih bagus ya karena jadi saling saling share gimana sih di sekolah inter, gimana sih sekolah negeri dengan kurikulumnya yang sekarang 17 kurikulum Kurtilas atau misalnya UN karena di sekolah inter itu tidak ada yang namanya UN atau ujian sekolah. Kita hanya ada sekolah kayak ujian tes, mid test dan ujian Cambridge itu saja gitu. Ya, menurut saya itu aja Ibu Yuyun. Demikian. Oke. Ini ada beberapa daftar pustaka yang mungkin guru-guru bisa nanti cari di internet atau bisa ya di online shop. Ini ada referensi dari Bennett M. Basis Concept of Intercultural Communication and Bandura tahun 1997 Social Learning Theory. Ini sangat recommended bukunya tentang bagaimana sih komunikasi atau intercultural communication di sekolah international school. Ini beberapa buku yang saya ambil sangat recommended bagi teman-teman untuk mungkin dari sekolah yang bilingual untuk mau lagi menebarkan sayapnya untuk mencoba menjadi guru di international school. Ya. Terima kasih. Any does have any question? Terima kasih Ibu Yuyun. Em, terima kasih teman-teman. Baik, Bu Mary. Iya, Bu. Eh, di sini sebenarnya yang dipermasalahkan itu adalah bagaimana me- membuat kesepahaman tentang kultur yang ada di kita ya Iya, pada betul Ibu. pada anak-anak yang memang dari luar seperti itu kan. Iya, betul Ibu. Itu yang Dan yang lebih permasalahannya adalah guru-gurunya kita jarang sekali tuh Bu, maksudnya ada meeting atau training dari sekolah diajak sama-sama dari pemerintahan gitu atau gabung dengan guru negeri gitu gitu sih Bu. Jadi kebanyakan malah jarang ada namanya kita dibilang apa pengawas ya karena kebetulan adik saya juga pegawai negeri, saya nanya pengawas itu apa. Jadi yang katanya selalu datang, yang lihat kondisi sekolah atau gimana kita tuh jarang banget Bu, nggak maka bahkan nggak pernah gitu. Jadi kita tuh sebenarnya tuh pengen banget gabung dengan sekolah-sekolah negeri, guru-guru negeri yang bisa saling kita share atau kayak sekolah yang masih bertaraf bukan internasional, bilingual atau masih bilingual dalam arti kayak belum inter ya. Itu yang masih menerima namanya UN, terus ada pertukaran guru pada saat ujian. Yang saya tahu kan seperti itu, nginduk, yang katanya sekolahnya nginduk lah gitu. Tapi masih bisa mengeluarkan ijazah nasional gitu. baik. Kalau yang Tapi kalau di sekolah namanya saya tidak. sekolah-sekolah internasional itu ada kekhususan sebenarnya. Mm-mm. Perlakuannya juga ada kekhususan gitu ya. Mm-mm. Jadi eh, ini biasanya pernah saya mengikuti diklat untuk penanganan sekolah-sekolah yang seperti ini
sekolah internasional. Jadi memang yang berkaitan apakah ini misalnya punya pemerintah ataupun apa, itu harus misalnya ini ya menjemput bola ke dinas ya. Iya. Apakah itu sudah terdaftar di dinas atau tidak, supaya nanti kalau memang menginginkan ada berbaur dengan sekolah-sekolah kita, guru-gurunya, ya harus proaktif ini melaporkan kinerjanya ke dinas ya, dinas setempat. Kalau yang ini misalnya adanya di Jakarta Pusat ya ke dinas Jakarta Pusat supaya nanti bisa perlakuannya ya sama dengan sekolah-sekolah yang ada di sekitar situ gitu. Tapi kalau misalnya ini ya menarik diri dari lingkungan dinas, nah itu yang kayak seperti ini. Jadi tidak lagi di ini ya apa namanya pengawas-pengawasnya itu tidak ada pembagian tugas. Ya ini ke sini kan setiap waktu sebenarnya pengawas-pengawas itu diberikan tugas ke seluruh sekolah, baik mau yang penting ada di Indonesia, baik yang internasional, yang eh, sekolah-sekolah yang bagus itu biasanya dibagi ya per pengawasnya. Tetapi yang penting kinerja dari sekolah itu harus memang rutin dilaporkan gitu. Kalau memang tidak ada perlakuan pelayanan dari dinas, harus melaporkan gitu ke dinas sebenarnya. Supaya perlakuan untuk ada pelatihan, untuk ada pembinaan dari pengawas itu diperhatikan. Kalau misalnya sekolahnya itu tidak melaporkan kinerjanya ke dinas, ya otomatis itu tidak akan ada ini Tindak lanjut ya. pembinaan, Heeh. tidak ada pembinaan dari dinas. Iya Jadi benar. nanti melaporkan aja yang Berarti itu melaporkan itu, pimpinannya. maaf Ibu, berarti melaporkan itu adalah orang adminnya ya Ibu ya? Iya, Oh. yang di situ misalnya pimpinannya dengan adminnya ke dinas. Jadi Hmm. rutin kinerjanya sekolah itu memang terpantau oleh dinas. Kalau misalnya tidak melaporkan kinerjanya, otomatis itu tidak akan menjadi binaan dinas tempat seperti itu. Jadi Iya, harus proaktif gitu iya, ya. Ibu. Iya Ibu. Oke, mungkin itu karena waktunya udah jam setengah Sembilan. 11. Ah, Eh, oh setengah jam sembilan Ibu. di sana setengah 9, di sini setengah 11. Iya Ibu. Jadi yang belum-belum nanti Pak Toto minta tolong ini ya di share nanti saya coba di print yang baru-baru termasuk yang ini Bu Jahro, Bu Mary ini memang tidak tertulis di daftar yang pertama. Jadi yang mungkin yang Ibu. barunya, yang belum-belum mohon nanti ditulis Ya, siap Ibu. judul-judulnya. Jadi nanti minggu depan itu minggu yang Ya, terakhir terakhir Bu ya. karena Hah? Minggu depan terakhir. Iya, minggu depan terakhir Kita coba karena nanti akan ada pendalaman penguatan. materi ujian. Ya, Heeh. Iya. Ujiannya nanti jangan tulis tangan tetapi ketik aja ya supaya saya bisa baca. Oh, Oke, Siap baik. Ibu, siap. terima Terima kasih kasih ya. Ibu. Sampai jumpa Kalau hari kita Ibu. Sabtu Ya, depan. Semoga semua sehat-sehat ya. dan mohon izin Lip. Siap Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Dokter Yuyun. Kasih Bu Sama-sama. Yuyun. Ya. Ya. Bu.